Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Setiawan. Di sini saya akan membahas otomasi industri beberapa soal tentang otomasi industri. Soal pertama, bagaimana konsep dari otomasi industri? Otomasi industri sendiri ini pada dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Konsepnya sendiri, yang pertama, mulai secara perlahan menggantikan teknologi yang lama. Melakukan otomasi industri memerlukan biaya yang tidak sedikit karena Anda harus mengganti beberapa alat dan juga mesin tradisional pada mesin yang memang bisa lebih terhubung dengan sistem internet. Untuk itu, Anda bisa memilih alat apapun yang memang harus bisa diganti agar mampu menggunakan teknologi yang paling baru dan memudahkan pekerjaan serta meningkatkan performa perusahaan. Yang kedua, rencanakan dalam jangka waktu panjang. Tip melakukan otomasi industri selanjutnya adalah Anda harus memikirkan rencana jangka panjang pada kegiatan bisnis Anda. Jika Anda melakukan bisnis dari awal, maka hal ini tidak terlalu menjadi masalah yang sangat besar karena Anda sudah mampu melakukan otomasi industri bisnis sejak awal. Tapi bila perusahaan Anda sudah berdiri lama dan masih menggunakan peralatan tradisional, maka otomasi industri ini akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lalu yang ketiga, memilih alat yang sesuai. Cara agar otomasi industri bisa berjalan dengan baik adalah dengan memilih alat yang memang sesuai dengan keperluan Anda. Terdapat beberapa alat biasanya digunakan seperti kamera, sensor khusus, komputer, dan lain-lain. Anda tidak perlu mengikuti seluruh otomasi yang ada dalam dunia industri. Anda hanya perlu melakukan otomasi industri pada alat yang memang benar-benar Anda perlukan. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatan disusun secara bersebelahan atau sejajar. Contohnya rangkaian pada digambar di bawah ini. Pada rangkaian seri, kuat arus I akan mengalir dari sumber energi baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melewati satu kabel. Lalu rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Seperti gambar di bawah ini. Bayangkan Anda ada aliran listrik yang berjalan dari baterai, berjalan ke arah bawah menuju hambatan. Sesaat dia berada di persimpangan, sisi aliran listrik akan memecah. Ada yang masuk ke resistor 1, ada juga yang berjalan ke resistor 2. Itu artinya kuat arus di kedua hambatan itu akan berbeda karena terdapat percabangan. Kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 tidak akan sama. Alhasil kuat arus sumber energi akan sama dengan jumlah dari seluruh kuat arus semua hambatan. Kelebihan dan kekurangannya pada rangkaian seri, jika salah satu komponen rusak maka seluruh rangkaian akan ikut rusak.
Hal ini karena rangkaian seri hanya memiliki satu jalur listrik. Jika terdapat gangguan, maka listrik tidak dapat mengalir lagi, berbeda dengan rangkaian paralel yang memiliki banyak cabang sehingga saat satu komponen rusak, maka komponen dalam jalur lainnya masih dapat berfungsi. Kerusakan dalam rangkaian seri sendiri sulit dideteksi karena kita harus mengecek satu persatu mana komponen yang rusak dan mana yang masih berfungsi. Sedangkan dalam rangkaian paralel, jika ada yang rusak, kita hanya perlu memeriksa jalur yang rusak tersebut. Namun rangkaian paralel lebih mahal karena membutuhkan lebih banyak kabel konduktor untuk membuat jalur listrik, tidak seperti rangkaian seri yang hanya membutuhkan satu kabel konduktor. Selanjutnya soal yang ketiga, pada tiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Secara rumus dan contohnya. Cara menghitung biaya listrik yang pertama adalah dengan menggunakan terlebih dahulu golongan tarif listrik di rumah Anda. Seperti yang Anda ketahui, di Indonesia terdapat beberapa golongan tarif listrik berdasarkan batas daya. Di antaranya adalah 900 volt ampere, 300 volt ampere, 2200 volt ampere, 3300 volt ampere, 4400 volt ampere, 5500 ampere, dan 6600 volt ampere ke atas. Batas daya yang berbeda juga akan mempengaruhi pada golongan tarif dasar listrik yang berbeda. Misal saja yang listrik 900, tarif dasar listrik yang harus Anda bayar adalah Rp1.352 per kWh. Untuk Anda yang menggunakan golongan 1300 volt ampere sampai 5600 ke atas, maka tarif dasar listrik harus dibayarkan adalah Rp1.467,28 per kWh. Maka selanjutnya, untuk menghitung biaya listrik di rumah Anda adalah dengan cara menjumlahkan semua estimasi menggunakan peralatan listrik di rumah Anda berdasarkan data di atas. Maka jumlah penggunaan daya listrik dalam satu hari di rumah Anda adalah 350 watt, 8400 watt, ditambah 300 watt, ditambah 400 watt, ditambah 8000 watt, ditambah 500 watt, ditambah 3000 watt, sama dengan 20.950 watt. Untuk menghitung biaya listrik, Anda perlu merubah satuan watt menjadi kilowatt per jam atau kWh. Caranya adalah dengan membagi jumlah penggunaan daya dengan 1000 atau 20.950 dibagi 1000 sama dengan 20,95 kWh. Angka inilah yang kemudian bisa Anda gunakan untuk menghitung perkiraan biaya listrik harian di rumah Anda dengan cara mengkalikan dengan tarif dasar listrik sesuai golongan yang Anda pakai di rumah. Jika tarif dasar listrik Anda adalah 1.352 per kWh, maka cukup mengkalikan 20,95 kWh dengan 1.352 sehingga ditemukan hasil 28.324,4 rupiah. Untuk menghitung perkiraan biaya listrik dalam sebulan, maka tinggal mengalihkan
dengan 30, yaitu 28.324 dikali 30 sama dengan 849.732 rupiah. Selanjutnya, soal keempat, apakah energi bisa diperbaharui atau tidak bisa diperbaharui? Berikan penjelasan dan uraiannya. Sumber energi tak terbaharui sumber energi yang dapat habis atau tidak bisa didaur ulang. Contohnya sumber energi tak terbarukan adalah minyak bumi. Manusia menggunakan minyak bumi untuk bahan bakar industri, pembangkit listrik, dan bidang transportasi. Minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar, misalnya bensin dan solar. Contoh selanjutnya batu bara. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan juga pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Contoh selanjutnya gas bumi. Gas bumi untuk keperluan bahan bakar kompor gas, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG serta lainnya. Sedang sumber energi tak terbarukan adalah sedangkan energi terbarukan adalah energi yang bisa didaur ulang dan dapat diperbarui serta terdapat dalam jumlah banyak. Contohnya energi sinar matahari. Sinar matahari yang tarik adalah sumber energi yang sangat besar dan mudah dijumpai. Panas tersebut dapat disimpan dalam alat yang bernama panel surya, lalu diubah menjadi energi listrik dan energi lain. Contoh lainnya panas bumi. Panas bumi atau geothermal adalah energi yang diambil dari inti bumi yang sangat panas. Biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik yang terletak dengan gunung api aktif. Lalu soal yang kelima. Jelaskan mengenai transformator, cara kerja, serta fungsi dan kegunaan, dan kenapa alat musik memerlukan transformator. Transformator disebut juga dengan trafo, yang merupakan alat untuk mengubah tegangan listrik bolak-balik atau AC. Transformator tidak bisa digunakan untuk mengubah besaran tegangan listrik ke arus searah atau DC. Cara kerja transformator adalah induksi elektromagnetik yang dikenal dengan hukum Faraday. Kumparan primer pada trafo dihubungkan dengan tegangan AC yang disebut dengan tegangan primer. Dan primer memunculkan flux magnetik yang dinyatakan dengan garis gaya magnetik. Garis gaya magnetik ini memotong lilitan kumparan sekunder sehingga menghasilkan GGL, induksi atau tegangan sekunder. Perbandingan antara tegangan primer dan tegangan sekunder yang terjadi pada trafo berbanding lurus dengan perbandingan jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder. Pada trafo yang ideal, jumlah daya listrik pada kumparan primer sama dengan jumlah daya listrik pada kumparan sekunder. Fungsi transformator sebagai induksi elektromagnetik dan atau fungsinya sendiri untuk menghasilkan tegangan sekunder atau GGL. Kegunaannya untuk menaikkan tegangan. Jumlah lilitan sekunder pada trafo lebih banyak dibandingkan jumlah lilitan primer yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari, biasanya di benda kulkas, komputer, dan sebagainya. Lalu ini digunakan untuk menurunkan tegangan listrik di kehidupan sehari-hari, biasanya yang digunakan untuk mencharge handphone atau baterai.
Lanjut soal ketujuh, jelaskan bagaimana. Lanjut soal yang keenam, jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi adalah pengaman listrik pada sistem tenaga listrik yang terpasang pada distribusi tenaga listrik, pelapor tenaga, transmisi tenaga listrik, dan generator listrik yang digunakan untuk mengamankan tenaga listrik dari gangguan listrik atau beban lebih dengan cara memisahkan bagian sistem tenaga listrik yang terganggu. Selanjutnya soal yang ketujuh, jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Warna yang pertama hitam dengan nilai warna hitam sendiri nilainya 0. Lalu warna coklat nilainya 1. Lalu warna merah nilainya 2. Lalu warna oranye warnanya 3. Lalu warna kuning nilainya 4. Lalu warna hijau nilainya 5. Lalu warna biru nilainya 6. Lalu warna ungu nilainya 7. Abu-abu 8. Putih 9. Emas 5%. Perak nilainya 10%. Dan tak berwarna 20%. Contohnya yang contohnya nih, yang paling di atas ini terdapat 5 gelang. Yang ke-1 coklat nilainya 1. Gelang kedua nih warnanya hitam nilainya 0. Lalu gelang yang ketiga warna hijau nilainya 5. Selanjutnya gelang yang keempat sama hijau nilainya 5. Selanjutnya gelang kelima warna perak nilainya 10%. Nah, gelang hijau yang keempat yang warna hijau nilainya 5. 0 di belakang akan angka gelang kedua atau kalikan 10 pangkat 5, maka nilai resistor tersebut adalah 105 kali 10 pangkat 5 sama dengan 10.500.000 ohm atau 10,5 mega ohm dengan toleransi 10%. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.